Salam jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur untuk anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Ya, biarlah rencana Tuhan selalu indah untuk kita, dan semua rencana-rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat dan orang pun menjadi terberkati. Biarlah renungan ini hari ini membawa suatu kabar sukacita untuk kita semua. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi kepada Tuhan, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah arah hidup. Sidang jemaat Tuhan terkasih, hidup tanpa tujuan akan menjadi sia-sia, seperti kapal di tengah lautan, tidak ada arah dan tujuannya, dia akan terombang-ambing oleh ombak. Semua usaha kita selama menjalani hidup akan berakhir dengan kekecewaan, kehampaan, kelelahan, dan frustasi kalau kita tidak mempunyai tujuan dalam hidup. Tujuan merupakan aspek penting yang membuat hidup menjadi bermakna dan berarti dan memiliki arah hidup yang pasti. Tujuan kita sebagai orang percaya sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu kebangkitan dan hidup kekal bersamanya di surga. Oleh karena itulah, sidang jemaat Tuhan, Rasul Paulus tidak lagi membanggakan keadaan lahiriahnya di luar Kristus. Sejak ia menerima Yesus sebagai juru selamat, arah tujuan hidupnya berubah secara radikal, sidang jemaat Tuhan. Sebelumnya tujuannya adalah mencari kebenaran, kehebatan, dan kemegahan diri, sehingga ia tega menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahkan membunuhnya, memenjarakannya. Namun setelah berjumpa dengan Yesus, Rasul Paulus hanya ingin mengejar kebenaran dalam Kristus, sidang jemaat Tuhan. Untuk itu, Rasul Paulus rela menanggalkan segala masa lalunya yang gemilang, lalu mengarahkan pandangannya secara total untuk mengenal Yesus. Totalitas tersebut mengarahkan seluruh jiwa dan raganya agar ia menjadi sama seperti Kristus, serta meraih mahkota kemenangan di dalam Allah. Rasul Paulus bersungguh-sungguh bekerja keras dan penuh keberanian untuk mengejar ini. Ia berserah penuh kepada Tuhan agar memampukannya melakukan sesuai dengan kehendak Kristus. Tentu saja ini tidak mudah karena nyawa adalah taruhannya. Sidang jemaat Tuhan, banyak yang dia tantangan waktu dia ada perubahannya, sidang jemaat Tuhan. Ya, banyak orang hanya mengarahkan hidupnya pada kesuksesan dan ketenaran duniawi belaka. Mereka mengejar hal itu semua dengan totalitas kehidupannya. Ironisnya, sidang jemaat Tuhan, lebih banyak lagi orang yang malah tidak mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas. Mereka seperti tidak sadar, bahkan tidak peduli terhadap itu semua. Kehidupan dijalani begitu saja sehingga mereka tidak mengarahkan hidupnya pada apa yang kekal dan panggilan surgawi sampai ajal menjemput. Marilah kita arahkan pandangan kepada Tuhan yang menyediakan hidup kekal, sehingga kita dapat bermegah dalam Kristus Yesus. Dengan hidup yang baru, tujuan kita adalah pengenalan diri akan Tuhan dan hidup yang kekal bersama Allah. Kita mesti mengarahkan hidup kita kepada Allah dan mengarahkan hidup kita ini kepada arah yang hidup yang pasti, yaitu Kristus Yesus. Jangan kita mengarahkan hidup kita kepada yang tidak pasti, sepertilah kapal di tengah lautan yang tidak memiliki arah, dan terombang-ambing. Kita bukan begitu, sidang jemaat Tuhan. Kita akan berakhir dengan kekecewaan, kehampaan, kelelahan, dan bahkan stres dan frustasi. Dan kita tidak mendapat apa-apa dalam kehidupan kita karena kita tidak memiliki arah hidup yang pasti. Arahkan hidupmu kepada Tuhan, jangan kepada yang lain atau bahkan jangan kepada dunia ini. Agar kehidupan kita diberkati dan arah hidup kita jelas, dan kita memperoleh berkat dan kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini yang mengajari kami agar kami memiliki arah hidup yang pasti dalam kehidupan kami, yaitu arah kepada Tuhan Yesus, agar kami memperoleh hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.